yang terhebat untuk Bang Syarif itu adalah satu kata, itu bagi hasil. Itu kampanyenya itu kan. Bang Syarif itu bagi hasil, prinsip bagi hasil. Salah nggak? Enggak. Tapi permasalahannya masyarakat sering tidak tahu prinsip bagi hasil itu bagi orang yang nitip duit. Kalau Anda pengguna duit, nggak pakai prinsip bagi hasil, karena faktanya kita itu belum saling percaya. Makanya dari sekian banyak akad pembiayaan yang dikeluarkan Bank Syariah, itu sangat tipis praktek akad bagi hasilnya. Terus kalau itu akad apa dong? Ya akad jual beli, akad sewa, yang mana tagihan bayarnya fix. Nah, ini yang tidak dipahami oleh masyarakat. Tiba-tiba kan pandemi, ribut ya. Usaha saya berantakan nih, saya nggak bisa bayar tagihan. Saya minta restrukturisasi lah, supaya nanti tagihan saya, atau kalau perlu saya bayar aja semua. Dan dia masih terjebak kata pokok utang. Padahal dalam praktik Bank Syariah nggak ada yang namanya pokok utang. Tapi kan mindset bank lama masih ke bawah. Kan kita bagi hasil, bagi untung, bagi rugi. Masukkan di teori itu. Kan itu kampanyenya. Bank Syariah itu bagi untung, bagi rugi. Nah sekarang usaha saya tidak jalan, ya rugi. Ya kita sama-sama rugi. Gimana? Itulah yang dikatakannya. Nah pada akhirnya ketahuanlah di situ ternyata masyarakat belum paham apa yang membedakan Bank Syariah dengan bank konvensional. Jadi kalau saya beli mobil, harga mobilnya misalnya 400 juta di dealer, bulat-bulatan aja lah kita, 400 juta itu kalau diambil bunga untuk 5 tahun ya, kita gak kena apa lah begitu. Pokoknya anggap aja harga mobil ini 400 juta, tapi nanti total dengan bunganya dibayar 5 tahun 500 juta misalnya. Kalau di bank konvensional itu kan akad yang kita tanda tangani bunyinya begini. Saya pengguna pembiayaan kan, sebagai pihak pertama pengguna pembiayaan sebanyak sekian ratus juta rupiah, ditambah bunga sekian persen per tahun. Kan begitu narasinya. Ditambah bunga sekian persen per tahun. Kalau ternyata setelah 2 tahun saya ada uang lebih, lalu saya bilang, aku mau lunasin aja deh, gitu kan? Kan kita bisa coba. Tagihan bunga yang belum berjalan tentu tidak menjadi kewajiban dong. Teori akad itu kan. Maka sebatas bunga, mungkin ada penalti lah katanya. Udah aku bayar. Kan bisa kalau pakai bank konsep akad bunga. Kalau di Bank Syariah kita beli mobil, hitung harganya sama 400 juta, dihitung setelah dicicil nanti 5 tahun juga endingnya 500 juta. Tiba-tiba saya punya uang lebih, gitu kan? Nanti mau saya lunasin dengan cara, boleh nggak ada perjanjian? Nanti jika saya ingin melunasi maka utang saya makin sedikit. Tidak boleh ada perjanjian itu. Nggak boleh ada perjanjian itu. Kalau ada perjanjian itu batal akad. Bisa kelihatan bedanya kan? Nggak boleh ada perjanjian itu. Rusak akad. Kenapa? Pada saat akadnya itu tertulis begini, saya membeli 1 unit mobil seharga 500 juta. Begitu ditulisnya. Saya membeli 1 unit mobil, total semua dengan kos-kos biayanya, total semua berapa? 5 dibayar selama. Dalam akad itu menciptakan hak nggak pada bank? Iya, hak tagih.
hak dia untuk lagi ke saya. Jadi hak itu kalau saya perjanjikan di awal, nanti kalau saya punya uang tiba-tiba banyak, saya lunasin sisa utang saya, disepakati di awal, oke, itu nggak sah. Tidak boleh ada kata-kata itu ditulis. Tapi kalau misalnya memang real lah, aku lagi banyak duit nih, mau berapa pembiayaan lagi, mau temen, supaya bisa seperti bank konvensional gimana caranya? Nah inilah kalau syariah itu triknya, ada triknya, trik-trik halal ya, trik haram. Boleh datanglah ke bank, mohonlah ke dia, karena dia sudah berhak nih 500 juta. Silahkan kamu ajukan ke dia permohonan, please dong, hak utangmu bisa nggak aku nggak bayar penuh, dinego belakangan, boleh, tidak merusak akar. Nah permasalahannya Bapak Yusuf Hamka ini dikiranya mekanismenya sama dengan bank konvensional, sudah ada hitung-hitungannya langsung. Nah, terjadilah kehebohan itu. Oh, aku udah transfer uang sekian ratus juta, tapi kok baliknya berkurang. Wah, terjadi lagi karena tidak. Padahal nego itu bukan sebulan 2 bulan, kata ahli perbankan. Nego untuk itu bisa berbulan-bulan sebenarnya. Kenapa? Ya wajar lah, itu kan bukan uang bank juga, itu kan uang orang yang sudah secara akuntansinya itu sudah tercipta hak gitu kan, tiba-tiba harus digugurkan sebagian haknya. Tentu butuh negosiasi banyak pihak lah. Jadi ini gambaran bank syariah. Jadi memang kalau masyarakat melihat pasti luarnya saja, ujungnya lebih mahal. Logikanya pasti lebih mahal. Karena apa? Karena uang yang 500 juta utang mobil itu udah fix begitu. Seandainya kacau di ekonomi dalam hutang itu tetap segitu. Tapi kalau bank konvensional bisa berubah nggak? Bisa. BI rate naik katanya. Tapi itu aja. Jadi itu gambaran sederhana antara bank syariah dan bank. Terus kalau seandainya sekarang kita kampanyekan lagi, apa sih alasan masyarakat untuk ke bank syariah itu sekarang? Karena kalau fakta di atas kertasnya keberpihakan masyarakat ke bank syariah itu sangat rendah di Indonesia, padahal penduduk muslimnya banyak. Mungkin penyebab itu disebabkan dari opini-opini yang sama saja, lebih mahal. Nah, terus kita perlukan, masa nggak ada alasan? Karena untuk sementara ini kaum muslimin nggak memberikan solusi itu. Tetap bank ini solusi pembiayaan itu cuma diislamkan, dibikin mu'alaf banknya itu dan syar'i kan banyak juga. Kalau orang itu kan kalau mu'alaf bisa lebih hebat kadang daripada muslim lahir kan. Sementara ini belum ada solusinya Pak. Tetap bank syariah inilah, Islamic bank inilah solusi untuk pembiayaan juga, untuk menopang menaikkan gairah ekonomi. Tapi tidak ada unsur yang tidak nyaman situ. Halal. Apa alasan masyarakat itu sampai situ? Saya sih melihat ini. Satu hal yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah tema zakat. Jadi di bank konvensional nggak ada tagihan zakat. Kalau di bank syariah ada tagihan zakat. Jadi misalnya ini Bapak itu nongkrong itu duitnya di bank konvensional, sebut aja lah Bank Mandiri, BCA, BNI, nongkrongnya, ya kan? Namanya bank kan dia mengguna duit, semakin banyak uang nongkrong, semakin besar peluang dia untuk melakukan pembiayaan. Ya, tentu enaklah di bank itu.
Kalau seandainya digunakan untuk usaha yang haram pun secara syariat tapi legal menurut negara, boleh kan? Tetap dipakai juga begitu. BNI misalnya, ada usaha legal menurut negara, haram menurut syariat. Boleh dibiayai kan? Boleh. Nah, tentu berkontribusi pula lah uang awak yang nongkrong di situ kan? Uang kita telah nongkrong di situ diputar-putarnya. Nah, kalau bank syariah juga bisa. Tidak boleh, harus usaha yang valid halal. Satu. Kedua, aspek zakatnya. Zakat itu kita walaupun tabungan dia di bank syariah itu cuma 5 juta, nanti ada laporan tarik zakat sekian ratus rupiah. Masih ada zakat. Dan kalau satu orang yang pula 500 rupiah kelihatan kecil tuh. Kalau jutaan orang, nah itu hak siapa uang zakat itu? Hak umat. Satu. Tapi permasalahannya supaya banyak zakat tuh cara gimana? Ya semakin ramai lah orang naruh duit ke situ gitu. Semakin banyak naruh duit ke situ tentu semakin banyak tagihan zakatnya. Itu ya kan? Jadi selain membiayai usaha yang halal, ada di situ aspek zakat. Nah, inilah yang dikampanyekan para ulama yang berkumpul tiap tahun di Mekah itu, bahwa kekuatan ekonomi Islam pada akhirnya wasilahnya salah satunya Islamic Bank. Nah, ini dari berbagai negara Islam di dunia, memang negara kita yang paling kurang sosialisasi dan kurang berpihak, sehingga katanya total pembiayaan bank seluruh syariah dan konvensional itu katanya tidak sampai 8% market share dari sekian banyak pembiayaan. Tetap saja yang bank konvensional. Nah, jadi saya pernah ngomong juga kepada beberapa pengusaha itu, ayo dong coba melibatkan bank syariah, pembiayaan, properti apa segala macam. Udah dicoba Ustaz, tapi ribet amat. Ini diadukan ke ulama gitu loh. Kami Ustaz ini nggak ngerti. Kami nggak ngerti gimana sebenarnya itu. Kami pelajaran kami ini urusan hukum ngaji kitab aja. Tapi praktek di lapangan kan kami nggak tahu. Nah, para pengusaha di Indonesia yang datang ke MUI, kami ada usaha jadi untuk mencapai target itu. Kami datang ke bank syariah, tapi kok kesannya banyak rumit amat katanya. Adukan ke ulama supaya ulama kumpul mereka gimana solusinya supaya nanti diobrolkan di Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu adalah lembaga yang ditunjuk negara. Itu negara nunjuknya. Jadi walaupun kesannya MUI itu sering dimusuhin oleh penguasa, tapi di undang-undang badan dari MUI itu ditunjuk secara resmi oleh negara sebagai pengawas praktek syariah di bank syariah di Indonesia. Jadi para pengusaha ada kesulitan-kesulitan, datanglah ke ulama, tanyakan, sampaikan gimana masalah itu supaya ulama ini juga paham masalahnya. Karena untuk menjawab sebuah hukum harus paham masalahnya. Kalau nggak paham masalahnya nggak boleh dia asal jawabnya. Nah ini, jadi saya mengkampanyekan ini bukan nggak ada kepentingan saya. Saya ini bukan endorsement bank syariah pula nanti dikatakan nggak ada kepentingan. Cuma paling tidak ya, Ustaz, tapi kan uang pensiun saya di situ, uang apa? Sekarang fasilitas bank itu udah sama untuk urusan harian ya. Nah, untuk urusan harian. Bahkan ekspor impor pun bisa bank syariah menangani. Ada akad-akadnya. Nah, permasalahannya detail akad ini memang masyarakat sering tidak paham. Tapi seandainya begini, saya nggak tahu masalah akad, tapi saya ke bank syariah, pasti akadnya syariah dong.
Udah cukup lah, cukup. Walaupun saya nggak ngerti, Udah nyaman perasaan dia dengan transaksi itu, dengan transaksi halal, sudah cukup. Gitu ya. Jadi ini paling tidak penyampaian saya ini sebuah indikator. Jangan dulu buru-buru ikut terjebak dalam kampanye sama saja. Atau kita bilang kalau sama saja apa alasan mulanya pindah, kan sama saja, ya sini aja. Gitu kan? Sini aja. Ya. Jadi insya Allah penasaran jamaah nanti semakin besar supaya makin banyak rasa ingin tahunya. Nanti bikin kajian khusus tentang fikih muamalah di sini rutin, mungkin ada narasumber kita minta misalnya kan, bisa untuk urusan hidup kita. Baik, itu aja dari saya. Kalau ada mau ditanyakan lagi? Ya. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz sampaikan inisiasi Islam itu dari ulama dunia yang cukup dikatakan. Sedangkan di Indonesia ada Dewan Syariah Nasional. Nah, apakah ada prinsip-prinsip transaksi atau akad di Bank Syariah Indonesia ini yang berbeda dengan apa yang disepakati ulama dunia yang juga, sehingga mengakibatkan tadi ekstrim pembiayaan itu kecil atau masyarakat itu terlalu berpihak ke Bank Syariah. Baik, adakah prinsip-prinsip pelayanan atau akad atau apalah sifatnya yang berbeda antara ulama dunia dengan praktek TSN, Dewan Syariah Indonesia? Saya sih sebenarnya secara rinci saya nggak tahu proses ada. Secara umum tidak, karena prinsip kan fikih. Fikih itu cuma ada beberapa bagiannya, ada keluhan, bukan keluhan, pernah curhat aja. Ketika sebuah rapat Dewan Syariah Nasional Indonesia memang punya cara sendiri menjawab permasalahan itu. Nah, salah satunya, saya tahu salah satunya adalah prinsip membedakan antara aset halal, aset haram. Tapi ini panjang ceritanya, penjelasan. Ini menjawab pertanyaan ini. Ustaz, itu kan Bank BSI, dulu Bank Mandiri Syariah, dan Mandiri Syariah itu kan pemilik modalnya kan 99,99% sahamnya Bank Mandiri, dan kita tahu Bank Mandiri adalah bank konvensional. Kok bisa jadi halal, gitu kan? Nah, salah satu prinsip yang dipegang di Indonesia adalah at-tafriq bainal halal wal haram di DSN MUI, prinsip pemisahan harta halal dan haram. Itu dipakai sebagai alasan utama bisanya berdiri sebuah bank induknya konvensional, tapi dia buka unit syariah. Nah, itu mungkin salah satu, tapi nggak banyak. Dan itu juga khilaf saja, tidak sempat. Artinya sebagian ahli ulama juga itu menerima. Ya, secara umum tidak ada bahwa skema-skema payment itu tidak lepas dari akad jual beli, seperti beli mobil tadi, sukuk, akad sewa, musyarakah kalau saya pembiayaan. Jadi gini loh, ada orang butuh pembiayaan misalnya 2 miliar, rumah dia nilainya ditaksir 5 miliar, dia butuh cuma 2 miliar. Bagaimana caranya supaya dia dapat pembiayaan dari bank syariah? Salah satu gambaran, maka datanglah saya ke bank syariah. Lalu ini unit rumah dibelilah oleh bank. Tidak semua, tapi dijadikanlah rumah saya ini menjadi objek patungan, kongsi, jadi musyarakah namanya. Jadi yang memiliki rumah ini aku sebagian dan bank sebagian. Ya kan? Tapi kan aku masih tinggal di situ. Ya kan gitu. Bank ini kan kalau membiayai kan dia butuh untung ceritanya. Tapi untungnya harus dengan jalur yang halal, bukan nama bunga kan. Jadi solusinya ya, karena rumah ini sudah 2 pemiliknya, aku dan bank, dan aku tinggal di situ, aku bisa tebus lagi
kepemilikan itu, itulah bayar utang. Tapi kalau aku tinggal di sini menempatkan aset, bukan aset saja, tapi aset aku bayar sewa. Uang sewanya itu jadi untung. Yang kayak gini-gini ribet kata orang. Tapi ini syar'inya. Kan solusi kita itu kan gitu. Gimana namanya tetap bank, tapi solusi pembiayaan berjalan dan tidak ada jebakan-jebakan haram. Itu aja sih. Gitu ya. Dan masih banyak lagi kasus gitu ya. Bagaimana penagihan utang, bagaimana pembiayaan yang sifatnya usaha, bagaimana, dan itu banyak lagi akan. Makanya MUI menerbitkan banyak fatwa untuk transaksi itu. Baik, ya. Sedikit Pak. Amerika itu kan ada pembatasan transaksi cash. Karena untuk menghindarkan uang-uang dari narkoba, korupsi atau judi masuk ke rekening seseorang. Itu dari segi syar'inya bagaimana? Di Amerika itu ada pembatasan transaksi supaya menghindari adanya uang-uang pencucian uang dan transaksi haram misalnya. Bagaimana di bank syariah? Bank syariah Indonesia harus tetap tunduk kepada peraturan negara. Itu apa kata negara ya harus tetap itu udah bukan peraturan, itu peraturan negara. Yang membatasi transaksi terbang itu negara kan? Negara dan melalui BI atau OJK. Jadi bank syariah itu tetap tunduk kepada ketentuan negara dulu, baru ada ketentuan tambahan yang syar'i. Sama kayak BPM UI, masalah sertifikat halal. MUI hanya mau menerima jika sudah lulus BPOM. Kalau nggak lulus BPOM dia nggak mau. Baik, kita sudahi materi kita ini, insyaallah makin terus penasaran Bapak untuk masalah-masalah ini ya, supaya dapat solusi syariah, paling tidak ya nyaman kita bertransaksi. Halal kita mencari duit, halal pula kita membelanjakan. Kita sudah dengan tempat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.